langsung kena Pak pengusaha nih. Gimana reaksi Bapak? Kenapa Bapak dari asosiasi pengusaha nih doyan banget nahan ijazah buruh yang gajinya aja nggak sampai UMR? Gimana itu Pak? Saya jangan diadili di sini Bang. jadi begini Bang. Pertama, kalau kita menyikapi apa yang dilakukan oleh pengusaha yang di Surabaya tadi, itu patut disayangkan. Patut disayangkan. Disayangkan dong. Maksudnya dari awal Bapak tidak setuju walaupun mau sama mau ijazah nggak boleh ditahan? Iya, pejabat tinggi setingkat wamen, wakil wali kota, Kapolres datang, digituin. Ya, kita juga sebagai pengusaha juga tidak wajar lah. Benar. Pengusaha seperti itu. Benar. Tapi kalau kita bicara konteks penyerahan ijazah Bang. Dari awal, maksudnya waktu masih proses rekrutmen. Betul. Jadi begini Bang. Ada pengusaha-pengusaha tertentu dan divisi-divisi tertentu, penahanan ijazah itu sebagai bentuk mitigasi. Mengurangi. Mitigasi dan juga antisipasi supaya jabatan yang diberikan itu tidak disalahgunakan. Oke. Contoh misalnya, katakanlah perusahaan leasing. Atau BPR. Atau katakanlah pegawai yang ditugaskan untuk menjaga gudang yang keluar masuk barang. Karyawan baru tidak ada yang garansi. Apalagi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Tapi kalau memang dia kan punya hak ajasi untuk pindah. Nah gini Bang, makanya dari awal kita udah sepakat tadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak ada. Tapi beberapa gubernur, setahu saya gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pergubnya ada. Bisa katakan bahwa dilarang menahan tapi sanksinya ijazah. Tidak tegas. Nah, tapi kemudian ketika si A melamar pekerjaan, mereka membaca perjanjian kerja bersama. Iya kan? Dan di situ ada hitam di atas putih. Yang menyatakan bahwa kamu nanti bekerja di bidang ini. Dan kamu, tanda kutip ya, berarti rawan mungkin kalau dia nagih uang itu dibawa kabur atau mungkin suplai barang, nanti barangnya dijual segala macam. Sehingga di awal dikatakan, mau nggak kamu jaminan kamu ini ijazah? Ya kan? Dan itu banyak di perjanjian kerja PKB begitu? Ada beberapa divisi yang seperti itu, tapi saya katakan tadi, tapi selama ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena pengusahanya memang ketika dia sudah udah berhenti bekerja itu diserahkan. Iya, pada saat orang melamar kerja, ya memang orang butuh perut Pak. Betul. Butuh makan. Betul. Jadi di sini tidak ada paksaan sebenarnya. Memang tidak ada paksaan. Tapi kalau ada peraturan publik, walaupun itu mau sama mau, kalau itu peraturan publik, itu memang. Tapi masukan juga dari Bapak itu kepada Pak Wamen, agar Pak Wamen memeriksa ulang semua perjanjian kerja bersama. Betul. Jadi suruh daftar ulang. Betul. Jadi gini Bang. Artinya di perjanjian kerja bersama itu juga harus ada kata-kata pertama bahwa perusahaan itu menjamin bahwa ijazahnya tidak rusak, aman, nyaman, disimpan di tempat yang baik. Satu, yang kedua, ketika nanti dia selesai atau katakanlah dia resign, itu wajib dikembalikan kepada Bapak pekerja. setuju karena Bapak adalah pengusaha. Oke, sekarang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.